Bacaan dari kitab Ayub. Di dalam keprihatinannya, Ayub berbicara kepada sahabatnya, "Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti seorang budak yang merindukan naungan, seperti orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah aku diberi bulan-bulan yang sia-sia, dan kepadaku ditentukan malam-malam yang penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka yang kupikirkan, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh kegelisahan sampai dini hari. Hari-hariku berlalu lebih cepat dari torak, dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati. Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati. Sungguh bermasmurlah bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji Dia. Tuhan membangun Yerusalem, Ia menghimpun orang-orang Israel yang tercerai-berai. Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang, masing-masing dipanggil dengan menyebut namanya. Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati. Besarlah Tuhan kita, dan berlimpahlah kekuatannya. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi orang-orang fasik direndahkannya ke tanah. Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, memberitakan Injil bukanlah satu alasan bagiku untuk memegahkan diri. Sebab hal itu adalah bagiku keharusan bagiku,
tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, maka pemberitaan itu adalah tugas penganggaran yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan aku sebagai pemberita Injil? Sebab sekalipun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala-galanya itu aku lakukan demi Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, keluarnya dari rumah ibadat, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawa kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan.
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, menyimak bacaan suci hari ini ada sebuah ketegasan bahwa memberitakan Injil adalah sebuah kewajiban. Karena itu Paulus katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Injil jangan disempitkan artinya hanya dengan tulisan-tulisan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Injil adalah Yesus itu sendiri. Kabar baik, kabar gembira, firman Allah yang menjadi manusia. Maka sebuah keharusan memberitakan Injil berarti memberi kesaksian tentang pengalaman-pengalaman hidup kita dalam kesatuan dengan Yesus. Tentang Yesus yang kita pahami secara teologis rasional kita, tentang Yesus yang kita rasakan dalam emosi kita, dalam perasaan kita, tentang Yesus yang kita akui sebagai kebaikan dalam nurani kita, moralita kita, tentang Yesus yang beraktif secara sosial meluas dalam pengalaman keseharian kita. Yesus yang model itulah yang kita ingin ceritakan. Kalau Yesus itu kabar baik, mana buktinya? Sebagai kabar baik, Injil menggambarkan dia peduli tatkala dia mendengar dari Andreas, dari Yakobus, dari Yohanes bahwa mertua Simon sakit. Mendengar itu, dia tidak tunda-tunda, dia tidak buang kesempatan, dia melangkah ke rumah itu. Dan dia pegang tangan. Sebuah pastoral sentuhan touch, dia menjamah. Dan terjadilah aliran kuasa dasar dari Yesus ke orang sakit. Dan kuasa dasar yang baik itu mengubah keadaan penderita. Wanita itu sembuh. Dan karena dia sembuh, dia berkekuatan, dan karena dia kuat, dia melayani misalnya. Kalau kita sudah sembuh, bukan untuk kita ubah-ubahan, sudah malas-malasan, percuma sembuh. Kita minta kesembuhan untuk lebih baik melayani. Lebih kau sakit terus kalau tidak ada nilai untungnya. Kita minta disembuhkan, kalau sudah sembuh, nah, buat apa? Wanita tadi sebuah pelajaran bagi semua orang yang mengalami kesembuhan, baik rohani maupun jasmani, seperti Magdalena, Rasul Paulus, Agustinus. Mereka sembuh dari dosa, mereka menjadi orang kudus. Nah, kembali lagi ke situasi kejahatan. Dan di sini wanita ini dikatakan tadi, kemudian perempuan itu melayani mereka. Bukan hanya Yesus saja yang dia layani. Dia tidak cari muka dengan Yesus. Dan dia tidak kategorikan atau batasi pelayanannya hanya kepada orang yang berbuat baik. Meu Andreas asik ke meu, ya Kubus asik meu, kayak meu jaga Yesus kata. Perempuan ini juga menjadi contoh teladan bagi kita. Membalas kebaikan tidak harus kepada dia saja. Kebaikan itu juga harus diceritakan lewat perbuatan. Hati melayani. Ini hal yang sangat menarik. Betapa perempuan ini melakukan. Dan pengalaman di rumah inilah menjadi entry point, pintu masuk bagi orang-orang lain mencari Yesus, menemukan Yesus, dan bagi keluarga-keluarga lain mendatangi
beko, ada yang buta, ada yang nenteng, ada yang kerasukan setan. Lihat, satu kebaikan ya akan mengubah. Ya, kita berbuat kebaikan untuk sebuah pujian atau kita dipuji karena kebaikan. Ya, banyak kali orang berbuat baik untuk pujian. Hanya jarang orang dapat pujian karena kebaikan. Dipuji atau tidak dipuji, kita berbuat baik. Jangan cari pujian. Cara kok maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan rumah. Jadi rumah yang tadinya dihindari, dijauhkan. Bayangkan kalau seorang yang kena virus corona mengatakan saya sembuh, bersaksi, pasti orang datang ke dia. Tapi kalau karena corona orang menutup diri dan tidak bekerja lagi, alasan mereka itu padahal dengan kerja virus hilang, dengan aktif virus hilang. Ya. Ganti satu bungkus rokok dengan satu botol kecil minyak kayu putih, itu akan melupas seluruh keluarga. Rokoknya angka saja, tapi minyak kayu putih tiap tetes 3 kali sehari menyembuhkan seluruh keluarga. Ini soal cara berpikir, cara bertindak, cara perilaku. Ya. Tidak hanya disebarkan berita bahwa minyak kayu putih tiap kali ditetes, tanya suster Juli saja, jangan pula mengalami kemudian kan dia asma, maka waktu rapid test dia juga harus karantin, dia sembuh. Pengalaman itulah kabar baik, itulah Injil, itulah kabar baik. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, yang menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam sakit. Yesus adalah segalanya. Kalau menteri rumah sakit ada spesifikasi, ada spesialisasi, tapi Yesus segalanya. Karena itu adalah dialah segalanya bagi kita. Dialah segalanya bagi kita. Dialah segalanya. Ya. Dialah kekuatan. Dialah penyelamat. Ia tidak memperbolehkan setan berbicara, walaupun setan tahu. Tuhan melahu, tanya kata Allah, setan sudah bercerita tentang kebaikan Yesus. Apa kolektif? Ya, kita kan lebih hebat dari setan. Setan hanya roh, manusia diberi raga juga. Setan yang bisa bicara, manusia bisa berbuat lebih dari setan. Itu kau. Jadi omik itu pandai sama dengan setan roh lah kau. Burai cekik, mereka jadi cekik masuk. Ya, mereka bilang dia mata lari masuk baik. Ya. Bapak Ibu saudara dan saudari yang saya kasih, yang menarik dari pagi tanya saya, ini mana itu? Tidak, mana itu? Saya bergabung ini. Saya ini di satu pihak berupaya, saya tidak mau contoh lain berupaya atau Verdi berupaya menyediakan fasilitas untuk orang berikutnya. Tapi bersama dengan itu saya sedang memberi beban. Karena orang berikutnya akan dibandingkan. Oh ini itu nih orang mungkin perumai pakai itu mati dia. Itu tak. Sama dengan anak zaman sekarang mau tidak mau dibandingkan dengan bapaknya. Itu ini oman, telonde. Jadi kita harus membuat mereka lebih baik dari kita. Maka kalau mereka lebih baik dari kita harus. Makanya saya kutip kembali dalam hidup kita sebagai kabar baik. Ada 3 hal penting. Hal yang
pertama, pegang teguh kepercayaan. Sebagai orang Nasrani, kita telah diangkat menjadi anak Allah, terbaptis dan tertabis. Sejak kita dilahirkan melalui air baptis, ini kepercayaan. Karena itu melalui kepercayaan itu, mandatum itu, baptisan itu, dan untuk saya tabiskan 3 tugas utama yang gereja berikan kepada kita itu sebagai nabi, imam, dan raja. Nabi mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan, imam merayakan kebaikan itu dalam keseharian, dan raja memanage kehidupan, tata kelola kepemimpinan itu. Ini bukan baru. Waktu kita dibaptis 3 tugas Yesus ini diberikan dan akhirnya dilengkapi dengan panca tugas gereja. Ya, kerigma, pewartaan, liturgia, perayaan, ya, ibadah, diakonia, pelayanan sosial karitatif, koinonia, persekutuan persaudaraan, dan martiria kesaksian. Ini tidak baru, ulang terus oleh gereja, terus menerus disampaikan, dikumandangkan. Nah kalau itu tidak gereja lakukan, celaka kata Paulus tadi. Gereja tidak boleh berhenti berbicara, karena kalau gereja dan umat Allah dalam gereja berhenti berbicara, peluang untuk setan ngomong. Yesus tadi tidak melarang manusia berbicara, yang dia larang setan kalau jangan ngomong. Karena saya sudah punya orang, saya sudah punya orang, saya sudah punya institusi, saya sudah punya lembaga, yaitu gereja. Dan tugas gereja dan kita warga gereja menyampaikan kabar baik. Ya. Selanjutnya, pagi-pagi benar hari masih dia bangun dan pergi ke tempat sunyi. Yesus melakukan juga refleksi kontemplasi karyanya. Dia tidak hanya melayani, terus melayani nanti sampai dia terkuras waktu dan tenaga, tanpa dia mundur diri dan melakukan apa yang disebut dengan bahasa yang sehari-hari reflektif, kontemplatif, meditatif. Penting itu. Kita bukan mesin. Manusia yang punya otak maka lakukan apa yang disebut dengan refleksi, analisis. Manusia yang punya hati nurani dia kontemplatifkan pengendapan, sehingga tindakan pewartaannya selaras, benar menurut logika, logis dan benar, baik menurut nurani, moral. Jadi orang Kristiani harus bermoral, benar jalannya dan baik keadaannya. Ini pesan. Tidak hanya benar tapi salah langkah, ya, salah maksud, salah tujuan. Nah ini. Karena itu memodel segala harta kekayaan baik rohani maupun jasmani untuk tujuan yang benar dan baik, dengan cara yang benar dan baik, dan membawakan kebaikan bagi banyak orang. Bonum komune. Yesus kebenaran itu, Yesus kebaikan itu. Yang berikut bahwa setelah dia ini, dia juga bukan manusia yang tertutup. Yesus mengajak, mari kita pergi ke kota-kota lain. Pastoral itu mulai dari dalam, mulai dari rumah, mulai dari keluarganya Petrus yang dekat dengan Yesus, baru ke kota-kota lain. Neka bawa salah kata penuh salah jarum, mulai dari salah jarum. Ya, neka mancing atau palesale, kebayang atau paleta, mulai mancing diri sendiri. Inilah pesannya, kata-kata Yesus. Saya tidak keluar dari bacaan Injil. Mari kita pergi ke tempat lain, ke kota lain yang berdekatan.
supaya di sana aku memberitakan Injil. Mulai dari bangku ngersale jengkala ngerita rabo ngerabo jati, bumi tumai pean-pean daerah, pean-pean. Ya, ini maksudnya sederhana saja. Yang ngomong Injil berbelit-belit dan berulang tanpa makna dan tujuan konkret. Mulai oleh ya pangaderu, ukuderu, pean-pean. Ya, sehingga cimpa dia bati jari, ongancing bati jari cimpa dia, ongancing berkongkol laborai untuk konen boleh bodeta, tapi kita bisa berkongkol. Maka ada prinsip mengerai di lantai 1 di resepsionis ruang pintu utama kantor bupati Manggarai ditulis jama poin ngerone, jama lewat kerpen jelas. Langsung saya katakan saya di jama poin betul dewo lonto baru dia lomba ero. Ya. Saudara dan saudari yang saya kasih, ini penting. Ya. Saya beberapa hari yang lalu melantik pastor Jamurin dan menerima pastor yang baru, dan saya katakan sama dia, Anda mulai sudah pusatkan perhatian pada pengembangan sayur mayur di tanah Kecikepan. Ya. Mulai dari sini, baru kasih batu, kasih torong besi, pariwisatanya tata desain torong besi dan jengkal. Pengembangan sorghum yang sudah mulai bersama pemerintah Manggarai Timur di Rejo itu yang mulai dengan Sense dan Lubuk saja. Ya. Kalau itu kau buat, saya kasih predikat baik kan. Kau bisa diputus, kalau tidak ya berkelok. Ya. Itu. Jadi saya terima semua imam yang datang itu karena saya formaturnya, pembentukannya harus keluar dari tangan saya. Kalau sudah harus bisa dipromosikan seperti Pano ke Palembang dan kembali jadi pastor lagi sekarang. Ya, Beben keluar dari paten dan jadi pastor di Palembang ganti Pano, dan Ebi hari ya keluar dari paten studi dan jadi kepala SMP Santo Claus. Ya, tetap prinsip kita yang tua semakin kecil mereka semakin besar. Ini tugas orang tua. Saya tidak ngomong, saya sudah berhasil mendidik. Saya kasih tahu saja. Ya. Hal yang sama satu bosku. Kasih tahu kalau mereka minta keren tua karena dulu saya gurumu, sekarang kamu semua. Ya. Jabatan itu membuat engkau dituakan. Dan perintahmu saya jalankan dan saya sebarkan ke seluruh kehidupan saya. Kasih tahu kehidupan berubah. Karena itu berubah, bertumbuh. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka pergi ke seluruh Galilea memberitakan Injil dan dalam rumah-rumah ibadah. Jadi dia mulai dari atas ya, dari Gunung Horeb masuk Danau Galilea di atas Gunung Horeb, lalu turun ke Samaria dan akhirnya ke Laut Merah, itu daerah Laut Mati, dan Laut Merah itu daerah Yudea. Ya, jadi ini dia akhirnya tuh kembali ke Yerusalem, mati di Yerusalem. Yerusalem dan Bethlehem berbatasan tembok saja. Yerusalem tempat dia mati, Bethlehem tempat dia lahir. Kami juga begitu. Tapi di mana pun kami ditagih, tapi dinyatakan tadi di Katedral Rute. Kami dilatih di Katedral Rute dan jenazah kami akan terakhir disemayamkan di Katedral Rute untuk dikuburkan. Setelah itu ikut jalannya Yesus.
Setiap imam diocesan akan kembali mati di Rewokah, mati di manakah, akan satu hari disemayamkan di katedral Benteng Rumah bersama dan akan dihantar ke pemakaman kami. Saudara dan saudari, inilah hari singkat tapi punya kisah, narasi istimewa, pertumbuh kembangan pewartaan itu, penginjilan itu. Dan terakhir mereka dan mengusir setan-setan. Semoga negara kita akhirnya menjadi negara yang diwarnai oleh sebuah toleransi dan kerukunan. Minggu kemarin Paus Fransiskus berdoa di Masjid Hijau di Turki. Dia lepaskan kasutnya yang dihantar oleh imam-imam masjid dan bersolat bersama. Kalau Paus bisa melakukan hal itu, apa Korintius? Sebelum dia menyampaikan tentang keluarga seorang anak panti naik ke atas tempat Paus dan dia duduk di kursi Paus dan lalu dia pegang Paus. Semua reaksi dalam keningan dengar Paus, semua bereaksi dan Paus tersenyum. Begitu dia diangkat oleh keluarga, dia tidak mau masih sampai Paus selesai. Dan ternyata nantinya anak panti asuhan. Dia menerima kabar baik. Ya. Lihat saja di YouTube. Inilah berita terakhir, dan hari tanggal 4 yang kemarin adalah hari perdamaian dunia, hari relasi internasional, tahun yang hubungan internasional ya, yang berarti yang kebebasan internasional, dan tanggal 14 nanti hari orang sakit sedunia. Maka mari kita melalui perayaan ini kita mendoakan bagi orang-orang sakit dan perdamaian dunia. Kita bersyukur untuk 3 kekuatan yang mulai bertumbuh dalam satu kesatuan: pendidikan, kepolisian, dan Menteri Agama dari NU yang sangat-sangat terbuka lebar bagi setiap tumbuh kembangnya agama-agama di tanah air. Dan kita berdoa untuk etnis Tionghoa yang akan merayakan Imlek, dan semoga mereka juga yang dapat menjadi bagian yang tak terpisahkan bagi membangun dengan cara mereka, dengan harta mereka, terutama yang berkewargaan Indonesia, orang-orang Tionghoa yang ada di seluruh tanah air, bahwa mereka juga diakui. Juga Menteri Agama ingin menjadikan Borobudur sebagai ikon dan pusat ibadah terbesar Asia untuk agama Buddha. Tergantung pada mereka, tapi peluang ada. Saudara dan saudari, peluang ada di tengah virus corona